Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Jayasri Muhana Putri, bagian dari kelompok 2 yang beranggotakan Triani, Jayasri Muhana Putri, dan Oni Nuraini akan menyampaikan tentang grades and honor atau nilai penghargaan, yang mana diambil dari Harvard Handbook Student atau buku panduan mahasiswa Harvard. First, grade for grading system atau sistem penilaian. The fast use the following system of letter and non-letter. Jadi fast is fast and second menggunakan sistem penilaian huruf dan non huruf atau yang bukan berupa huruf untuk mahasiswa pada tingkat sarjana. Untuk menilai tugas mahasiswa pada tingkat sarjana. Nilai A diperoleh dari pekerjaan yang mengindikasikan sebuah penguasaan sepenuhnya pada objek atau pada mata kuliah. Dan di kasus nilai A ada perbedaan yang luar biasa. Jadi nilai A adalah nilai yang lebih bagus atau sangat bagus daripada A-min. Dan B and B+. Diperoleh dari pekerjaan yang mengindikasikan good comprehension atau mengindikasikan pemahaman yang baik of the course material pada suatu materi pembelajaran. Course ini diartikan sebagai pembelajaran. A good command of the skill needed to work with the course material. Penguasaan keterampilan-keterampilan yang baik dibutuhkan untuk bekerja dengan materi pembelajaran. Jadi good command di sini diartikan sebagai penguasaan. Dan C and C-min didapatkan dari pekerjaan yang mengindikasikan yang memadai, adequate diartikan sebagai memadai dan satisfactory memuaskan of the course material and the skill needed to work with the course material. Memuaskan pemahaman materi pembelajaran dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja dengan materi pembelajaran dan mengindikasikan siswa yang memenuhi persyaratan dasar untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan dan partisipasi di dalam kelas. Dan D+, D and D-min didapatkan dari pekerjaan yang mana tidak memuaskan. Jadi C bisa dianggap sebagai cukup, di mana mahasiswa bisa menguasai dasar-dasar dari materi yang diambil atau dasar-dasar dari mata kuliah tersebut. Sedangkan D+, D and D-min merupakan menunjukkan bahwa mahasiswanya tidak memuaskan atau nilai yang tidak memuaskan. Di mana mahasiswa hanya sedikit menguasai materi pembelajaran dan hanya sedikit partisipasinya di dalam kelas. Dan nilai E didapatkan dari pekerjaan yang mana tidak memuaskan dan tidak layak terhadap mata kuliah tersebut. Nilai E didapatkan dari pekerjaan yang tidak layak dan tidak memuaskan. Tugasnya tidak layak, seperti itu. Dan non-letter grades atau nilai bukan huruf yang maksudnya di sini adalah nilainya tidak berbentuk huruf seperti A, B, C. First, ABS. ABS di sini merupakan kependekan atau yang kependekan dari absen. Mahasiswa-mahasiswa yang melewatkan jadwal rutinan UTS atau UAS akan diberi nilai yang kurang dari nilai absen, yang mana hanya akan diganti jika mahasiswa diberikan dan mengambil ujian perbaikan. Jadi, nilai ABS atau absen diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti ujian UTS, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Dan akan diberi nilai lebih bagus jika mahasiswa tersebut melakukan ujian perbaikan.
ketidakhadiran atau tanpa alasan dihitung sebagai kegagalan. Dan CR, NCR, CR, NCR hanya digunakan untuk memastikan perkuliahan pendaftaran campuran. Oke, di sini course dan cross registration course diartikan sebagai perkuliahan pendaftaran campuran. The grade of credit represent letter grade from A to D min. Nilai kredit menunjukkan huruf dari A sampai D min. Nilai tanpa kredit menunjukkan huruf dari nilai E. Okay, this course registration course, as far as I know, course registration means that university student allow to university student to take classes at the other institution, atau mahasiswa pendaftaran silang adalah mungkin setiap mahasiswa pada sebuah universitas untuk mengambil kelas di institusi lain. Then EXLDA notation, EXLDA atau excluded, notasi yang dikecualikan mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak diizinkan untuk melanjutkan perkuliahan dari keputusan Dewan Administrasi. Administrative Board di sini kita mengalihkan sebagai Dewan Administrasi, and other council sebagai Dewan Kehormatan. Then EXT atau extension atau perpanjangan di sini. Para pengajar mungkin mengizinkan siswa-siswanya atau mahasiswanya perpanjangan waktu untuk memenuhi tugas kuliah sampai hari terakhir dari masa ujian. Setelah tanggal itu, hanya Dewan Administrasi mungkin memberi perpanjangan waktu untuk mahasiswa S1 untuk memenuhi tugas kuliah. Sampai jangka waktu perpanjangan, mahasiswa diberi sebuah nilai perpanjangan atau ekstensi atau EXT. EXT hanya sebuah catatan sementara, sebuah nilai akhir harus diberikan jika Dewan Administrasi tidak memberikan waktu tambahan atau jika diberikan waktu tambahan setelah waktu perpanjangan berakhir. Jadi EXT atau perpanjangan diberikan kepada mahasiswa sarjana yang mana belum menyelesaikan tugas akhirnya. Diberikan oleh para instructor atau dosen, kemudian sampai tenggat waktunya jika belum selesai akan diberikan lagi oleh administrative board atau Dewan Administrasi. Then PAFL, nilai yang lulus menunjukkan huruf dari A sampai D. Min, nilai yang tidak lulus menunjukkan huruf nilai E. Jadi jika mahasiswa mendapatkan nilai A sampai dengan D min, dia lulus pada mata kuliah tersebut. Sedangkan jika mendapatkan nilai E, dia berarti gagal dalam mata kuliah tersebut. Then about honors, the faculty will award degree with honors based on the criteria below. Jadi fakultas akan memberikan penghargaan dengan kehormatan berdasarkan kriteria di bawah ini. Jadi terdapat beberapa kriteria untuk mendapatkan penghargaan. First, summa cum laude in a field atau summa cum laude dalam bidang. Untuk gelar summa cum laude, PAS akan mempertimbangkan catatan-catatan dari satu mahasiswa yang ditunjuk oleh konsentrasinya. PD konsentrasi di sini diartikan baik konsentrasinya atau di sini bisa diartikan sebagai jurusan. Ya, oleh jurusannya atau major untuk menerima kehormatan tertinggi di sebuah bidang. Jadi summa cum laude merupakan bentuk dari kehormatan tertinggi untuk seorang mahasiswa yang ditunjuk oleh jurusannya.
Untuk mencapai keputusan ini, fakultas dapat memilih untuk mengevaluasi tidak hanya nilai kandidat yang akan diajukan untuk memperoleh semua cum laude di mata kuliah kelas konsentrasi, namun juga tingkat dan ketelitian dari mata kuliah tersebut dan indikator-indikator lain dari penguasaan kandidat pada bidangnya. Jadi terdapat beberapa indikator yang akan dinilai untuk mendapatkan gelar summa cum laude in appeal. Seperti kinerja pada tesis, juga ketelitian mahasiswanya, dan makna cum laude in appeal. Seorang kandidat mungkin direkomendasikan oleh PAS untuk sarjana makna cum laude di konsentrasi atau gabungan konsentrasi yang disediakan. Mahasiswa yang telah ditunjuk oleh konsentrasi untuk mendapatkan penghargaan tinggi atau penghargaan tertinggi. Untuk sarjana bulan Mei, jumlah total gabungan sarjana summa cum laude dan makna cum laude tidak lebih dari 20% dari calon sarjana bulan Mei. Jadi, maksimal gabungan sarjana yang akan memperoleh gelar summa cum laude dan makna cum laude pada satu periode graduation atau kelulusan tidak lebih dari 20, berarti maksimal 20%. Fakultas akan merekomendasikan mahasiswanya untuk makna cum laude dengan rata-rata poin rata-rata grade yang mana belum direkomendasikan untuk sarjana summa cum laude. Jadi, mahasiswa yang tidak mendapat rekomendasi untuk summa cum laude akan direkomendasikan ke makna cum laude dengan melihat poin rata-rata atau nilai rata-ratanya. Kandidat di kategori mana telah menerima kehormatan tinggi dari konsentrasi mereka tapi tidak dihargai summa cum laude yang akan direkomendasikan untuk sarjana makna cum laude dengan penghargaan tertinggi di bidang. Poin minimal nilai rata-rata yang dipersembahkan kepada masing-masing sarjana makna cum laude akan mengikuti standar yang dipakai untuk sarjana itu pada pertemuan sarjana selanjutnya sampai Mei berikutnya. Jadi pada bulan Mei dan bulan-bulan berikutnya akan indikator penilaiannya akan sama sampai bulan Mei pada periode berikutnya. Itu. Then cum laude in appeal, cum laude dalam bidang, seorang kandidat dapat direkomendasikan oleh PAS untuk gelar cum laude dalam konsentrasi atau konsentrasi gabungan. Siswa telah ditunjuk oleh konsentrasi untuk menerima penghargaan tertinggi atau penghargaan tertinggi. Penghargaan tinggi atau penghargaan tertinggi. Untuk bulan Mei, total nomor dari tingkat summa cum laude, makna cum laude, dan cum laude dalam bidang berjumlah 50% dari semua kandidat gelar. Sorry, ini degree di sini diartikan sebagai derajat, harusnya diartikan sebagai tingkat. Summa cum laude, makna cum laude. Jadi untuk total pada sebuah periode kelulusan atau harus untuk semua gelar summa cum laude, makna cum laude, dan cum laude dalam bidang berjumlah 50% dari semua kandidat gelar. Jadi berjumlah 50%. Jadi semua lulusan itu. Fakultas akan merekomendasikan untuk cum laude dalam bidang siswa dengan nilai rata-rata tertinggi yang belum diberi gelar summa cum laude atau makna cum laude. Jadi mahasiswa yang dengan nilai tertinggi namun belum diberi gelar makna cum laude maupun summa cum laude maupun makna cum laude akan diberikan gelar cum laude. Dan cum laude for the overall report, cum laude untuk keseluruhan catatan. Seorang kandidat yang tidak ditunjuk untuk menerima penghargaan kehormatan di sebuah konsentrasi dapat direkomendasikan oleh PAS untuk gelar cum laude berdasarkan pada keseluruhan nilai rata-rata saja. Jika nilai rata-rata nilai mahasiswa pada atau di atas minimal nilai rata-rata yang diberikan pada gelar makna cum laude. Pada bulan Mei, jika jumlah kandidat dengan rata-rata yang memadai melebihi 10% dari semua kandidat gelar pada bulan Mei, hanya mereka yang memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan total 10% dari semua kandidat gelar Mei yang akan diberikan gelar cum laude atas dasar nilai rata-rata
nilai keseluruhan saja. Jadi, jika terdapat mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi, tapi tidak mendapatkan gelar cum laude, akan dinilai pada nilai keseluruhan rata-rata. Nilai rata-rata keseluruhan. Jika kandidatnya melebihi dari 10% pada gelombang lulusan tersebut pada bulan Mei, maka hanya total 10% saja dari total lulusan yang akan diberikan gelar cum laude for the overall record atau cum laude untuk keseluruhan catatan. Okay, I think that's enough for me. Sorry if there are many mistakes for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.